شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin wal hadirat, para sa'imin was-sa'imat rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji Allah Jalla wa Ala, karena Dia telah memberikan nikmat yang teramat banyaknya kepada kita, yang itu mengharuskan bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya dengan berusaha semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Para sa'imin was sa'imat, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema untukmu anakku. Ya. Ini adalah sebuah risalah yang ditulis oleh Ustaz Ali Ahmad hafizallahu ta'ala. Semoga dengan kita mengambil istifadah dari karya beliau ini, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pahala dan mengalir pahala amal kebajikan untuk beliau sepanjang kitab ini atau risalah ini dibacakan. Untukmu anakku, ya, ini sebuah wasiat untuk senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tua, terkhusus bagi seorang anak terhadap ibunya. Risalah ini ada beberapa poin, ya, ada beberapa bahasan. Pertama, yakni kewajiban birrul walidain, ya, kewajiban birrul walidain, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi keutamaan, ya, tentu tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan setelah mewajibkan seseorang untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, tentu di dalamnya memiliki keutamaan. Dan juga ketika seorang anak, ya, dia tidak mampu menjalankan kewajiban birrul walidain, maka tentu petaka. Dia akan menuai kemurkaan Allah karena dia berada dalam kedurhakaan, ya, akan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beberapa poin lagi, kalau seandainya waktu memungkinkan kita akan selesaikan risalah yang singkat ini. Para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, kewajiban birrul walidain, ya, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, sudah Allah sinyalir dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, kata Allah tabaraka wa taala bahwasanya Rabbmu telah memerintahkan kepada kalian, ya, untuk menyembah Allah tabaraka wa taala, ya. Menyembah Allah tabaraka wa taala, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Dan dia juga, Allah tabaraka wa taala, memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut, ya, dalam pemeliharaanmu, kata Allah tabaraka wa taala, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uff, ya, perkataan uff, atau bahasa kitanya adalah ah. Dan jangan kamu membentak mereka, ya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah tabaraka wa taala menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika, kata Allah, keduanya memaksa kalian, memerintahkan kalian untuk mempersekutukan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, dan kemudian hanya kepadakulah kalian kembali, maka ku beritakan kepada kalian yang telah kalian kerjakan. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam Kitabul Adab, ya, dari jalan sahabat Abi Bakrah yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Sukakah kalian ketika saya beritahukan kepadamu sebesar-besar dosa, ya? Maka beliau Rasulullah SAW mengulang kalimat ini 3 kali, ya. Rasulullah SAW mengulang tiga kali, sukakah saya beritahukan kepada kalian, kepadamu, yakni sebesar-besar dosa yang paling besar, ya. Dan Rasulullah SAW mengulangnya tiga kali. Maka tentu sahabat sangat-sangat senang, ya, ketika mendengar Rasulullah SAW menjelaskan hal ini, ya. Kemudian Rasulullah menyatakan, yang pertama menyekutukan Allah, ya, al-isyraku billah. Yang kedua al-uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian syahadatus sur, yakni sumpah palsu, dan perkataan bohong, bohong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulangi, ya, persaksian palsu, sehingga kami berkata, semoga Nabi diam, kata sahabat. Maka di sini berkenaan dengan bahasan kita, maka hendaknya kita perhatikan, kita tentu semua adalah seorang anak, ya. Mungkin juga kita sekarang sebagai orang tua, ya. Maka ketika seseorang yang betul-betul dia menanamkan kecintaannya kepada Allah tabaraka wa taala,
menanamkan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tentu bukti cintanya kepada Allah, bukti cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta yang benar, maka dia akan buktikan kecintaan itu dengan mencintai kedua orang tua. Dia buktikan dia mencintai orang tuanya. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala dan Rasul memerintahkan tentang masalah ini. Ya. Karena apa? Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Bahkan juga kemurkaan orang tua terdapat pada murkanya orang tua. Dalam hadis jelas, ridha Allah, ridha walidain, sukhtullah, sukhtu walidain. Hadis ini sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya birrul walidain adalah kunci surga. Ya, maka orang-orang yang menginginkan dia memperoleh kunci surga, dia tidak akan abaikan. Dia tidak biarkan sampai dia meraih kunci surga tersebut. Dia berusaha untuk meraih kunci surga itu. Dia ingin dapatkan. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, duhai kasihan, ya, raghima ant, sangat kasihan, duhai kasihan. Rasulullah SAW mengulang 3 kali. Maka salah seorang sahabat mengatakan, siapa yang dimaksud yang dikasihani ini? Ya, yang dikasihani oleh Rasulullah SAW. Maka kata sahabat, wahai Rasulullah, siapa dia? Orang yang ternyata perlu dikasihani. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakni orang yang ketika dia menjumpai kedua orang tuanya yang masih hidup, 1 atau 2 orang, ya, salah satu, keduanya ataupun salah satunya, saat umur mereka telah lanjut, saat usia mereka telah menua, akan tapi ini tidak menyebabkan seseorang tersebut masuk ke dalam jannahnya, tidak masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para pendengar dari Roja Darussalam, ketika seorang yang hari ini dia masih diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala bersama kedua orang tuanya atau salah satunya, maka hendaknya dia berbuat baik, hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya, bapaknya atau ibunya, salah satu dari keduanya yang masih hidup atau kedua-duanya. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, bahwasanya orang tua itu adalah pintu pertengahan. Orang tua itu adalah pintu pertengahan menuju surga. Bila engkau mau, kata Rasulullah SAW, silakan engkau pelihara. Bila engkau tidak mau, maka jangan engkau pedulikan, engkau abaikan. Maka kata para ulama, pintu pertengahan ini dimaksud adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka berbakti kepada kedua orang tua adalah amal saleh yang paling utama. Lebih-lebih kita bulan Ramadan ini, ya, ketika bulan Ramadan berlangsung, maka ini hakikatnya adalah membina, menterbiah dirinya, jiwanya,
untuk menjadikan dia bertambah cinta, bertambah sayang, baktinya kepada kedua orang tuanya. Ya, karena endingnya, natijah dari siyam Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka tidak ada amal saleh yang paling agung di antaranya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Berbakti kepada orang tua merupakan amal saleh yang paling utama, amal saleh yang paling agung. Dan ia merupakan kewajiban yang harus, ya, dahulukan sebelum perkara-perkara yang lainnya. Bahkan dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, ya, kata beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling utama. Ayu amalin afdal? Amalan apa yang paling utama? Maka kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Kemudian kedua apa? Yang kedua, birrul walidain. Birrul walidain. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Maka di sini kita perhatikan, ya. Kita perhatikan ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling afdal? Pertama, salat di awal waktu. Kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Bayangkan, puncak dari Islam itulah jihad. Jihad fi sabilillah, jiwa dan raga, harta, itu tidak ada apa-apanya. Maka birrul walidain lebih utama dari jihad fi sabilillah. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW untuk minta berjihad, ikut perang, apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Iya Rasulullah. Berbuat baiklah engkau dengan bersama orang tua, karena itu adalah hakikatnya adalah jihad. Subhanallah. Subhanallah, ini adalah jihad. Ya, maka sangat merugi ketika seorang orang tuanya masih hidup dia biarkan, dia tidak urusi, dia sibuk mengurusi orang lain, dia sibuk dengan urusan dunianya. Betapa banyak hari ini pelajaran yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin, ya, mereka tinggalkan pekerjaan mereka, bahkan gaji yang di hadapan mereka jauh lebih besar, tapi karena baktinya dengan orang tua dia tinggalkan itu. Berapa banyak kejadian demi kejadian Allah gantikan gaji yang dia tinggalkan dengan rizki yang melimpah. Asbab apa? Birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa keutamaan? Ya, kalau ini adalah kewajiban yang kita jelaskan pertama ini, kemudian adalah keutamaan. Keutamaan birrul walidain. Birrul walidain, ya, ini merupakan amal saleh yang sangat utama. Bahkan dia lebih utama dari jihad fi sabilillah. Ya, sebagaimana tadi hadis yang telah kita sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amalil ahabbu ila Allah. Ya, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling afdal, ya, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, qala as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu.
Qala summa qala birrul walidain. Kemudian apa lagi Rasulullah SAW? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala summa kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Maka ketahuilah, ya. Maka ketahuilah wahai para anak-anak kaum muslimin, ya, bahwa bakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kunci terbukanya perbendaharaan dunia, rizki atau semisalnya. Ya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, man yuridu ayyubsata lahu rizqahu, barang siapa yang diinginkan, yang menginginkan rizkinya apa? Diluaskan dan dipanjangkan umurnya. Dan dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Falyasil rahimahu. Falyasil rahimahu. Maka hendaknya dia apa? Menyambung tali silaturahim. Ya. Maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Maka silah ar-rahim adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Ya, maka istilah silaturahim itu bukan untuk orang umum. Ya. Ayo kita silaturahim yuk ke sana, enggak demikian. Maksudnya silaturahim ini adalah menyambung orang-orang yang memiliki hubungan rahim, hubungan darah. Kalau ke tempat orang lain mungkin ziarah, ayo kita ziarah ke tempat fulan bin fulan. Ya. Maka ketika seorang menyambung hubungan silaturahim, rezekinya akan dilapangkan Allah, umurnya akan dipanjangkan. Ya. Sebaliknya, kalau dia memutuskan hubungan silaturahim, rezekinya sempit, umurnya pendek. Ya. Coba lihat orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Ya, rezekinya sempit. Ya, andai pun rezekinya kita melihat secara zahir banyak, nggak berkah. Ya, adobai musibah, kecelakaan, ya, anak sakit, ya, mobil tumburan, atau lain-lainnya. Kenapa? Asbabnya durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, anak-anak kaum muslimin, maka ingatlah bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan dari bakti, ya, kepada apa? Berbuat baik kepada istri. Ya. Kepada orang tua ini lebih didahulukan. Bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki, baktinya kepada kedua orang tua. Ya. Bukan kepada istri. Ya. Istri itu kemudian. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika ia diperintahkan oleh bapaknya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, untuk menceraikan istrinya. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, karena beliau tahu tentang buruknya akhlak dari istrinya, ceraikan. Ya. Maka Abdullah bin Umar pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Ceraikan istrimu. Ya, ceraikan istrimu. Oleh karena itu, dalam bakti ya kita kepada kedua orang tua,
maka kita harus ngerti, harus paham, hendaknya kita mendahulukan orang tua kita, terutama apa? Ibu kita. Ya, kenapa? Ibu menempati kedudukan yang tinggi dalam Islam. Bahkan dia memiliki 3 tingkat dibandingkan seorang ayah. Dari seorang suami. Dalam hadisnya kita sering mendengar. Dan ini jangan sampai menjadi hanya sekedar wacana, tapi betul-betul kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang ke 5971. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, man haqqun nas bi husni sahabati, qala ummuk, thumma qala thumma man, qala thumma ummuk, thumma qala man, qala thumma ummuk, thumma man, qala thumma abuk. Ya, 3 kali disebutkan oleh Rasulullah SAW bakti seorang anak, yaitu kepada orang tuanya, yakni ibunya. Ibumu, barulah bapakmu. Maka ayuhal abna al-muslimin, maka jika kalian, ya, jika kita ini menyediakan untuk orang tua kita dunia beserta isinya, dunia beserta isinya kita berikan untuk ibu kita, maka itu enggak sebanding, ya, dengan setetes darah pengorbanan yang ia berikan saat melahirkan kita. Enggak sebanding dengan setetes darah tatkala mengeluarkan kita dari rahimnya, dari perutnya. Betapa tidak, ya? Betapa tidak, ditambah ketika sebelum melahirkan 9 bulan mengandung, ya, dibawa kemana-mana berat. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, kurha wada'athu kurha, berat dan bertambah berat. Ya, luar biasa seorang ibu. Sehingga keletihan yang amat sangat. Nah, setelah kita lahir tentunya tidak berhenti di situ, ya. Orang tua, seorang ibu terus merawat, menjaga, ya, membelai, memelihara dan seterusnya. Maka seorang ibu melakukan, ya, penjagaan, pemeliharaan kepada anaknya dengan keikhlasan, dengan kebahagiaan yang amat sangat. Ya. Maka ingatlah bahwa darah pengorbanan ibu kita adalah darah cinta dan keikhlasan. Keringatnya dalam keletihan adalah air kebahagiaan. Ya. Tidak jarang air matanya mengalir hanya karena memikirkan kesehatan dan kebaikan kita. Lalu apakah setelah dewasa kita merasa dapat mengganti pengorbanan itu dengan dunia? Maka hayhat, tidak sama sekali. Dunia nggak sebanding, ya, untuk mengganti apa yang telah dikorbankan, apa yang dikeluarkan oleh ibu kita, orang tua kita. Suatu pelajaran ketika Ibnu Umar melihat seorang menggendong ibunya sambil tawaf dan mengelilingi Ka'bah, maka orang tersebut berkata kepada Umar bin Al-Khattab, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Apa kata orang tersebut? Wahai Umar, wahai Ibnu Umar,
menurut pendapatmu apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Ibnu Umar menjawab, belum, meskipun sekedar satu rengekan ibumu ketika melahirkanmu, maka hal itu tidak mampu untuk menggantikan, membayar akan kebaikan yang telah diberikannya. Dan Allah memberikan balasan yang banyak kepadamu terhadap sedikit amal yang kau lakukan. Oleh karenanya tidak ada alasan lain bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Karena bakti itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, baik dunia kita maupun akhirat kita. Kemudian mungkin poin yang terakhir, itu keutamaan sangat banyak. Kemudian kita berhati-hati, jangan sampai justru kita durhaka. Anak-anak perhatikan, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Karena apa? Ketika kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah sebesar-besar dosa. Adalah sebesar-besar dosa setelah kesyirikan. Setelah kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Thalathan. Qalu bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billahi wa uququl walidain. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, pertama, syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, kedurhakaan kepada kedua orang tua, apapun bentuknya, pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Pasti akan mendapatkan ganjaran setimpal. Dan anak-anak yang durhaka, di akhirat tentunya, di dunia hidupnya yang sengsara, bahkan di akhirat apalagi, tidak akan dimasukkan dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, la yadkhulul jannah uququl walidain wa mudminul khamr. Tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamar, dan orang-orang yang mendustakan qadar, mendustakan takdir. Durhaka kepada orang tua, enggak masuk surga, peminum khamar, dan mendustakan takdir. Bahkan mereka yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan mencium bau surga. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yakni anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan kepala rumah tangga yang membiarkan ada kejelekan zina dalam rumah tangganya. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam silsilah al-hadis as-sahih.
Ma'asyiral muslimin, para pendengar dari Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita sudah mengetahui orang yang durhaka kelak di akhirat dia tidak akan dimasukkan Allah tabaraka wa taala dalam surga dan mendapatkan azab. Adapun di dunia itu biasanya orang durhaka itu azabnya disegerakan. Tidak ada dosa yang siksanya, yang azabnya Allah segerakan. Allah segerakan. Apa itu? Ya, sabda Rasulullah SAW, dua peruntukan dosa yang Allah cepatkan, Allah segerakan azabnya. Allah segerakan azabnya di mana? Di dunia. Pertama apa? Zalim. Zalim. Yang kedua, al-uquq, orang yang durhaka. Ya. Kezaliman. Makanya dalam hadis lain dikatakan, wattaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian akan doanya orang yang terzalimi. Takutlah kalian akan dosa yang menzalim orang lain. Karena apa kata Rasulullah SAW? Karena tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia berdoa, maka doanya dikabulkan segera. Ya, wattaqu da'watal mazlum, maka takutlah kalian dari doa-doa orang yang terzalimi. Siapapun dia. Ya, siapapun dia. Kemudian al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis lain dikatakan tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia dan Allah juga akan mengadabnya di akhirat, yakni berbuat zalim dan kedua memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Memutuskan hubungan silah ar-rahim. Yang memiliki hubungan rahim siapa dia? Yang pertama orang tua. Ya, orang tua. Siapa lagi? Yang masih hubungan darah, dulur kandung. Wow, diputuskan hubungan. Nah, ini dia. Nggak boleh. Kemudian apa lagi? Paman, bibi. Masya Allah. Ini dijaga. Orang yang memiliki hubungan ar-rahim. Dan sebagai penutup adalah mungkin ma'asyiral muslimin, para jamaah pernah mendengar kisah Juraij. Kisah Juraij, seorang saleh di zaman Bani Israel. Ya. Orang saleh ketika dia salat, singkat cerita, dalam hadis dikatakan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, singkat cerita, ketika Juraij salat dipanggil ibunya, Juraij. Apa kata Juraij? Ya Allah, salatku atau ibuku? Salatku atau ibuku? Akhirnya apa? Ini terjadi 3 kali. Berulang 3 kali. Akhirnya orang tuanya kecewa dan berdoa, ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij sampai dia menemui seorang pelacur. Iya, akhirnya apa? Dia terfitnah dan dituduh berzina dengan pelacur. Padahal apa? Seorang pelacur tadi berzina seorang pengembala. Tatkala si pelacur siapa nama anak ini? Itu bapaknya si Juraij. Akhirnya Juraij dipukulin, ya. Doanya apa? Ini sekarang apa? Doa ibunya dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disegerakan. Tempat ibadahnya dihancurkan. Akhirnya kata Juraij, mana anaknya itu? Sini. Dipegang perutnya, bayi, bapakmu siapa? Si bayi langsung bicara, itu bapakku, pengembala. Fulan itu.
Subhanallah. Maka ada 3 bayi yang bisa bicara. 1, kisah Juraij. 2, Nabi Isa. Yang ketiga siapa? Masih anaknya Masyitah. Ya, 3 yang bisa bicara. Ya, itu dia. Jadi intinya apa? Tidak ada dosa yang disegerakan melainkan apa? Uququl walidain. Oleh karena ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Taala menemui orang tua kita masih hidup, maka hendaknya kita ambil pintu surga itu, jangan sampai kita sia-siakan, ya. Semoga kajian sore menjelang berbuka ini memberikan faedah yang besar buat kita, dan kita menambah ketaatan dan ketakwaan kita melalui orang tua kita, birrul walidain. Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Roja Darussalam dan para pendengar Ma'asyiral muslimin Jamaah Masjid At-Tauhid, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Semoga ibadah kita pada hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala terima, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kita sehingga kita mampu menyelesaikan Ramadan dengan dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ampun dan diterimanya ibadah kita selama bulan Ramadan, dan dimudahkan kita dapat mengambil hikmah atau mengambil kebaikan yang teramat banyaknya di 10 malam terakhir. Karena Rasulullah SAW bersemangat ketika di malam-malam 10 terakhir. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.